Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sesuai janji saya ingin menunjukkan cara membuat pupuk huluk ya. Ini saya kocok dulu. Ini pupuk huluk juga, ini sudah jadi dan sudah saya pakai juga sebelumnya sebegini ya, sekitar 1,4 liter waktu itu sudah saya pakai. Ini kebetulan belum apa-apa sudah ada yang minta dibuatin, termasuk pupuk sultan ya. Ini untuk pupuk huluk ya. Untuk pupuk huluk ini cara pembuatannya dan cara aplikasinya hampir mirip dengan pupuk sultan ya. Jadi pupuk huluk ini aplikasinya sama dengan pupuk sultan, cara membuatnya bahan-bahannya juga hampir sama, cuma ada satu perbedaan ya nanti. Tapi sebelum saya lanjutkan, kebetulan ada yang sudah meminta juga untuk dibuatin pupuk huluk. Jadi ini yang sudah jadi akan saya pindah dulu ke galon besar ini. Hari ini saya akan membuat pupuk huluk kurang lebih sekitar 8 liter, tapi yang saya tunjukkan hanya untuk satu porsi ya. Oke, kebetulan botol yang 1,5 liter itu saya punyanya cuma satu ini. Tidak ada yang lain. Jadi ini saya pakai, isinya mau saya masukkan ke galon ini. Masukkan, nanti membuat yang agak banyak, mungkin rencana saya 8 liter hari ini saya membuatnya. Tapi yang saya tunjukkan cuma satu porsi atau sekitar 1,4 liter. Ini saya ambil, saya masukkan dulu. Nah, untuk bahan-bahannya hampir sama dan sudah saya siapkan supaya tidak terlalu panjang videonya ya. Ini pupuk mewah seperti yang tempo hari waktu membuat pupuk sultan, kita kocok dulu, sudah saya siapkan tadi. Kemudian berikutnya ini adalah ekstrak lele ya, ekstrak lele. Lelenya 250 gram atau 1/4 kilogram. Nah, ini ada sedikit perbedaannya, yaitu pada kalsium super. Ini pupuk kalsium supernya ini saya hanya menggunakan kurang lebih sekitar 80 ml. Kalau pupuk sultan saya menggunakan 100 ml, tapi kalau untuk pupuk huluk sengaja saya hanya memberikan 80 ml. Tujuannya apa? Kebutuhan dari kalsium di masa pertumbuhan itu tidak se ekstrim di masa pembuahan. Jadi saya kurangi sedikit sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini yang membedakan, adalah bahan yang digunakan pupuk komersilnya itu. Kalau pupuk sultan kan Gandasil B, kalau pupuk huluk itu menggunakan Gandasil D dan tetap menggunakan Ultradap ya, ini Ultradap. Oke, langsung saja kita lakukan proses pembuatannya. Kita buka dulu ya untuk Gandasil D nya, lalu kita masukkan semua ke dalam botol utama ya. Kebetulan karena menggunakan botol 1,5 liter. Nah, ini untuk Ultradapnya sedikit ada perbedaan dengan pupuk sultan. Kalau pupuk sultan Ultradapnya hanya saya kasih 4 sendok makan. Akan tetapi kalau untuk pupuk huluk ini sengaja saya tambahkan menjadi 6 sendok ya. Jadi ada sempat juga yang tanya kenapa harus pakai sendok, nggak terukur dengan berapa gram ya. Kebetulan pengalaman saya hanya seperti itu, jadi mohon jangan diprotes, ini berdasarkan pengalaman saja. 4, 5, kemudian 6. Sempat ada yang nanyakan kenapa harus cuma dihitung sendok, enggak pakai berapa gram. Ya udah, itu udah kita pasrahkan sama yang maha kuasa saja. Jadi setelah kita masukkan, lalu kita tambahkan dengan air kelapa. Jangan lupa air kelapanya
cara menyimpannya seperti yang saya sampaikan ya. Tempo hari kan sudah ada di postingan itu. Kita tambahkan air kelapa kurang lebih 200 ml. Ini kita masukkan. Kemudian kita lakukan pengocokan. Kita lakukan pengocokan. Memang tidak akan bisa langsung larut total ya, karena pelarutnya atau air kelapanya hanya 200 ml. Tapi nanti setelah dicampur semua bisa larut. Seperti ini. Setelah seperti ini, kita lanjutkan dengan pupuk kalsium cair, kalsium super cair ini. Untuk cara pembuatannya nanti saya berikan linknya ya. Kita siapkan dulu air kelapanya 200 ml ya. Kita encerkan dulu. Jadi tidak bisa langsung dicampurkan ya untuk pupuk kalsium cair. Nanti kalau dicampurkan langsung nanti akan mengendap. Ini kita tambahkan air kelapa 200 ml. Nah, setelah kita campur seperti ini, kita kocok juga. Kita kocok juga ya. Lalu kita diamkan dulu sampai kurang lebih 3-4 jam. Jadi semua dari bahan ini kita diamkan dulu sekitar 3-4 jam ya. Kita diamkan dulu sekitar 3-4 jam. Oh iya, ini tadi saya lupa sedikit mau mengupas tentang ekstrak ikan lele ya. Jadi biasanya yang agak ribet proses pembuatannya di ekstrak ikan lele ini kita harus melakukan agak ekstra. Ya memang sih dalam proses pembuatan ekstrak lele agak ribet ya, ini karena kita membuatnya spontan. Nah, nanti kalau ada teman-teman yang pengennya tidak terlalu ribet seperti ini, harus diperas dulu, baunya amis. Boleh diekstrak sampai beberapa bulan, nanti baru digunakan. Tetapi yaitu kayak orang menabung, jadi Anda harus membuat di awal dulu, kemudian ditunggu sampai minimal 2 bulan 3 bulan baru disaring. Itu mudah prosesnya. Setelah kurang lebih 3 jam 4 jam kita lakukan pengocokan terlebih dulu ya. Sebelum kita campur semua, kita kocok dulu. Sama seperti dalam proses membuat pupuk sultan, yang pertama kita campur adalah pupuk mewah yang pertama kali. Kita tempatkan tempat yang bagus dulu supaya tidak tumpah nanti. Oke, kita lakukan pencampuran terlebih dahulu. Setelah kita campur, kita lakukan pengocokan lagi. Selanjutnya ekstrak ikan lele ya, ikan lelenya ini ekstraknya kita campurkan lagi. Pokoknya nanti perkiraan sekitar 1,5 liter ya jadinya. Kalau kurang nanti bisa kita tambahi. Nah, seperti ini. Kita kocok lagi. Nah, setelah 3 bahan ini kita campur ya, kita kocok, kita diamkan dulu sekitar kurang lebih sekitar 1 menit ya, kurang lebih sekitar 1 menit.
adalah agar nantinya tidak terjadi penggumpalan saat kita campurkan pupuk kalsium super. Setelah kurang lebih 1 menit ini untuk pupuk kalsium supernya kita tambahkan. Kita tambahkan perlahan-lahan saja supaya tidak terjadi penggumpalan. Kayaknya pas, kurang lebih sekitar 1,4, lebih dikit ya, 1,5, enggak sampai 1,5 liter ini. Setelah kita campurkan semua, kita tutup rapat, kita kocok dulu, kocok merata. Nah, ini tidak terjadi penggumpalan. Ini kelihatan tercampur merata dengan baik ya. Nah, setelah seperti ini kita diamkan dulu kurang lebih sekitar 3 hari 4 hari ya. Tiap hari kita kocok 1 kali boleh, enggak apa-apa. Nah, setelah 3 hari 4 hari baru bisa kita pergunakan. Nanti pada saat awal seperti ini akan tercium aroma amis, akan tetapi setelah 3 hari 4 hari nanti kayak baunya kayak roti kukus, roti bolu itu ya, tapi tidak menyengat, hanya sedikit sekali. Nah, setelah seperti ini saya anggap sudah selesai, karena hanya tinggal menunggu ya, menunggu sampai bisa digunakan, yaitu kurang lebih sekitar 3-4 hari setelah kita campurkan semuanya ini. Untuk cara aplikasinya nanti silahkan Anda boleh melihat di cara aplikasi pupuk Sultan. Takarannya sama, cuma kegunaannya berbeda ya. Jadi yang ini untuk murni pertumbuhan mulai dari starter ya, jadi benih masih baru tumbuh sedikit aja sudah boleh diaplikasikan. Dengan cara spray boleh, kocor juga enggak apa-apa. Aplikasinya sama dosisnya untuk pupuk Sultan dan pupuk Huluk ini. Jadi memang saya rancang untuk sama ya, untuk dosis dan cara aplikasinya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama para petani, biar lebih hemat, lebih hebat, hasil panen nanti bisa melimpah. Terus penggunaan ini hanya boleh dipergunakan masa vegetatif atau masa pertumbuhan, kecuali Anda menanam tanaman yang diambil daun dan batangnya, misalnya kayak kangkung, sawi, atau seledri atau yang lain ya, itu boleh full sampai masa panen. Tapi kalau untuk tanaman buah atau yang menghasilkan buah seperti padi, jagung dan sebagainya hanya start awal saja ya. Jadi masa tengahan sudah boleh diganti dengan pupuk Sultan, hanya untuk awal saja untuk pupuk Huluk ini. Oke, mudah-mudahan share saya hari ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalam warahmatullahi wabarakatuh.